Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Semarang bersama saya, Auriga Agustina. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Bangunan sekolah menengah pertama negeri di Temanggung dibakar oleh siswanya sendiri. Pelaku ditangkap beberapa jam kemudian. Misteri temuan 4 kerangka bayi di Banyumas akhirnya terungkap. Bayi-bayi tak berdosa itu ternyata hasil hubungan insest antara seorang ayah dengan putri kandungnya selama 8 tahun. Idul Adha makin dekat, kenaikan harga ayam potong dan telur ayam di kota Semarang makin tak terkendali. Kita ke informasi pertama, sebuah bangunan sekolah menengah pertama negeri di Temanggung terbakar Selasa dini hari. Diduga sekolah sengaja dibakar karena ditemukan botol bensin dengan sumbu picu bakar. Api membakar sebuah bangunan sekolah di Jalan Pingit Sumowono, Temanggung Selasa dini hari. Akibatnya 2 ruang kelas dan gudang sekolah hampir seluruhnya hangus terbakar. Perlengkapan sekolah seperti buku, meja, dan bangku ikut hangus. Jendela ruang kelas pecah. Barang di gudang juga seluruhnya terbakar dan tak ada yang tersisa. Kebakaran pertama kali diketahui kepala sekolah pada pukul 2 Selasa dini hari. Jam 2 malam tiba-tiba ada api menyala di dekat bak sampah menyambar kelas 9B dan 9C. Kelas 9B dan kelas 9C. Kalau yang di belakang tadi? Yang di belakang hanya sedikit-sedikit, tadi yang greenhouse cuma sedikit sekali, yang benar juga sedikit sekali, terus yang belakang 8B hanya kacanya pecah. Kalau yang di belakang kelas 9 itu apa Pak yang terbakar tadi? Itu bak penaruhan untuk barang-barang, kardus dan yang lain-lain ya. Diduga bangunan sekolah sengaja dibakar oleh orang karena ditemukan botol berisi cairan bensin yang atasnya ada sumbu picu bakar. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini karena kondisi sekolah sedang kosong. Namun 2 ruang kelas tak bisa digunakan untuk belajar karena rusak. Wahyu Diono melaporkan dari Temanggung. Hanya dalam beberapa jam pelaku pembakaran sekolah di Temanggung ditangkap. Pelaku diduga siswa sekolah itu sendiri. Polisi masih selidiki motif pelaku membakar sekolahnya. Siswa SMP berinisial R, pelaku pembakar sekolah menengah pertama di Jalan Pingit Sumowono ditangkap polisi. Pelaku ditangkap setelah polisi melakukan olah TKP dengan mencocokkan tempat dan gerak-gerik pelaku di sejumlah titik yang terbakar Selasa pagi. Pelaku adalah siswa yang bersekolah di SMP tersebut. Ia dengan sengaja membakar sekolahnya. Setelah kita lakukan penyelidikan, mengacu kepada data-data CCTV dan data dari sekolah, maka dapat kita kerucutkan, dapat kita lakukan penangkapan seorang pelaku yang masih anak-anak dan itu adalah siswa dari SMP. Saat ini sedang kita lakukan pengecekan di TKP, pencocokan dengan keterangan pelaku. Kita sebut ini adalah proses prarekonstruksi. Dari kejadian itu sudah runut dan sesuai dengan fakta CCTV maupun keterangan dari tersangka dan bukti-bukti yang ditinggalkan. Antaranya adalah pecahan dari botol sebuah minuman kesehatan. Usai ditangkap, pelaku langsung melakukan prarekonstruksi dengan menjelaskan tempat dan titik mana yang dibakar kepada polisi. Belum diketahui motif pelaku membakar sekolah. Hingga saat ini, kasus pembakaran sekolah masih dalam penanganan Polres Temanggung. Wahyu Diono melaporkan dari Temanggung. Kita ke informasi lainnya, kebakaran masih melanda tempat pengolahan akhir sampah Penuja di Kabupaten Tegal. Warga mulai mengeluhkan sesak napas dan bau menyengat karena polusi asap pekat dari kebakaran sampah. Asap pekat masih membumbung tinggi dari gunungan sampah TPA Penuja di Desa Penuja, Kecamatan Kedung Banteng, Kabupaten Tegal.
TPA seluas 4,1 hektar sudah terbakar selama 3 hari terakhir. Petugas pemadam terus berjibaku memadamkan titik-titik api yang masih terbakar. Namun kebakaran terus meluas dan kepulan asap malah makin menghitam. Warga desa sekitar mulai merasakan dampak asap yang terbawa angin. Warga minta pemerintah segera menambah mobil pemadam sehingga titik api segera diatasi. Sudah terasa batuk, terus debunya, asapnya itu sangat ini apa ya, sangat pengaruh di masyarakat. Saya minta segera kepada pemerintah daerah untuk menangani serius, minimal dengan hujan buatan, tidak hanya dengan pemadam. Terus perhatikan warga saya juga yang terjangkit penyakit. Upaya pemadaman terkendala sejumlah faktor. Selain karena lahan luas, upaya pemadaman juga butuh waktu lebih lama karena tingginya volume jutaan meter kubik sampah sehingga menyulitkan petugas memadamkan titik api di dasar gunungan sampah. Pemadaman apa? Untuk kendalanya karena apa? Medannya itu sih, Pak. Maksudnya titik apinya Udah diketahui? di dalam, iya. Itu hanya pengerjaannya itu harus kerjasama dengan DURES itu. Berarti Pemerintah Kabupaten Tegal diharapkan menurunkan tim medis ke desa-desa yang terdampak polusi asap. Saat ini banyak lansia dan anak-anaknya mulai terserang batuk-batuk dan sesak napas. Kuncur Wijayanto melaporkan dari Kabupaten Tegal. Tumpahan solar sepanjang 100 meter di Jalan Cepoko, Kota Semarang mengakibatkan 2 pengendara motor tergelincir dan jatuh. Petugas damkar membersihkan tumpahan solar agar korban tidak berjatuhan. 2 pengendara sepeda motor terjatuh karena tergelincir tumpahan solar di Jalan Cepoko, Kota Semarang. Korban mengalami luka di bagian kaki dan tangan sehingga dibawa ke Puskesmas Gunung Pati untuk dirawat. Tumpahan solar sepanjang 100 meter membuat aspal jalan menjadi licin. Kondisi jalan yang menurun dan berkelok juga membahayakan pengendara sehingga rentan kecelakaan. Petugas damkar yang mendapat laporan langsung membersihkan jalan dengan menyemprotkan air. Pak, ini kira-kira panjang tumpahan solarnya ini berapa meter ini, Pak? Ya, kurang lebih 100 meter lah. 100 meter ya, Pak ya? Pasti tanjakan. Pasti tanjakan ya, Pak? Itu berbahaya. Kurang dari 1 jam, tumpahan solar sepanjang 100 meter berhasil dibersihkan anggota pemadam kebakaran Kota Semarang. Ali Mustakfirin melaporkan dari Kota Semarang. Ya, untuk kesekian kalinya pencurian sepatu terjadi di Masjid Baitur Nur Pati. Pelaku sulit dikenali maupun dilacak karena mengendarai motor tanpa plat nomor. Lagi-lagi pencurian sepatu terjadi di Masjid Baitur Nur Pati Minggu sore. Dalam rekaman kamera pengawas, terlihat 2 pelaku sedang duduk di batas suci, kemudian dengan santainya mereka memasukkan sepasang sepatu ke dalam tas. Lalu, keduanya meninggalkan kompleks masjid dengan mengendarai motor tanpa plat nomor. Peristiwa terjadi saat jemaah masjid sedang sholat asar. Pemilik sepatu yang tidak menemukan sepatunya langsung mendatangi pengurus masjid untuk melihat rekaman CCTV. Yang merasa kehilangan, kepengen lihat gambarnya CCTV ya saya tunjukkan sekedar itu aja. Nah, saya juga tidak bisa menjamin kalau kita kenal yang ngambil ya itu masa kalau orang sekitar sini hanya sekedar gitu bisa dilacak, tapi kalau seperti itu kan enggak kenal ya, enggak bisa, hanya sekedar ngambil gambarnya dia pengen tahu yang ngambil siapa udah gitu. Pemilik sepatu tidak melaporkan kasus tersebut kepada polisi. Meski demikian, pengurus masjid mengimbau jemaah meletakkan sepatu atau sandalnya di rak yang telah disediakan. Arif Nur melaporkan dari Pati.